Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiya ba'dah, amma ba'du. Anak-anakku, santri min dua Trenggalek yang dirahmati Allah. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Kita sedang memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu kembali dengan bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Ketika berada di bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Anak-anakku santri min dua Trenggalek yang dirahmati Allah. Terjadi suatu peristiwa besar pada bulan Rajab, yaitu peristiwa yang hanya terjadi sekali pada zaman kehidupan manusia. Peristiwa tersebut adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Peristiwa ini begitu agung sehingga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu nama surat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anakku santri min dua Trenggalek yang dirahmati Allah. Banyak hal yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang utama dari peristiwa ini adalah kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Rukun Islam yang lain seperti puasa, zakat, haji diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Akan tetapi khusus untuk kewajiban sholat, Allah memanggil Nabi secara langsung. Ini membuktikan bahwa sholat merupakan kewajiban yang sangat penting. As-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa yang merusaknya berarti dia merusak agama. Sholat merupakan kewajiban pokok bagi setiap muslim yang tidak bisa ditawar lagi. Sholat merupakan kebutuhan pokok jiwa seorang muslim. Orang yang tidak bisa berdiri boleh mengerjakan dengan duduk, yang tidak bisa duduk dengan berbaring. Bahkan orang yang sudah tidak mampu apa-apa, dia harus mengerjakan sholat dengan gerakan isyarat. Itulah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku santri min dua Trenggalek yang dirahmati Allah. Melalui sholat, seorang muslim berhubungan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dikatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Nabi Muhammad berbicara dengan Allah secara langsung ketika Mi'raj, sedangkan kita berbicara dengan Allah melalui sholat.
Dengan sholat kita memuji kebesaran Allah, meminta kepada Allah, serta bermunajat dengan Allah. Itu adalah kedudukan sholat bagi kita umat Islam. Akan tetapi sekarang ini banyak orang Islam yang dengan sengaja meninggalkan sholat dan menyia-nyiakannya. Padahal sholat merupakan ibadah yang paling pokok dan akan menjadi penolong kita. Jelas ini bukanlah bagian dari ajaran Islam. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Begitu pentingnya salat. Salat merupakan amalan yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya bagus, maka dia beruntung dan berhasil. Jika salatnya buruk, dia akan menyesal dan merugi. Anak-anakku santri min dua Trenggalek yang dirahmati Allah. Inti dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu perintah untuk menjalankan sholat. Maka dari itu marilah kita betul-betul menjaga dan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Selain itu ada hal lain yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika Mi'raj. Rasulullah diperlihatkan orang yang sedang memanen padi. Ketika orang tersebut memanen, tiba-tiba batang padi yang baru saja dipotong langsung tumbuh padi yang sudah menguning lagi, siap untuk dipanen. Rasulullah bertanya, "Siapa orang itu wahai Jibril? Dan kenapa padi itu langsung tumbuh lagi setelah dipotong?" Jibril menjawab bahwa itu adalah umat kamu wahai Muhammad. Mereka orang-orang yang gemar bersedekah dan beramal jariah. Rasulullah diperlihatkan pula ada orang yang diberi dua wadah, satu berisi daging busuk dan satunya berisi daging segar. Namun orang tersebut memilih daging yang busuk kemudian memakannya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapa orang itu wahai Jibril? Dan kenapa orang itu memilih daging yang busuk?" Jibril menjawab, "Itu adalah umat kamu wahai Muhammad, dan itu adalah orang yang suka berzina dan lebih suka terhadap hal-hal yang kotor dan haram daripada hal-hal yang halal dan baik." Anak-anakku santri min dua Trenggalek yang dirahmati Allah, masih banyak lagi kejadian lain yang terjadi ketika Rasulullah SAW Mi'raj. Yang terpenting, marilah kita meyakini peristiwa ini dengan menjalankan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.